tunjukin ke kalian jadi Jerman tuh gimana sih, gimana singkatnya. Jadi setiap bang gua sahur biasanya sendiri, kecuali kalau weekend gua ngajak si Mo biasanya, karena kayak misalkan kalau kayak hari ini tuh dia kan masuk pagi jam 5 subuh, jadi gue kayak nggak ngajak dia buat sahur gitu. Dia kadang suka ikut puasa sampai jam 3 sore apa sampai jam 5. Kalau misalkan dia kerja pagi itu dia kayak susah banget buat puasa karena capek banget dan kerasa. Sedangkan ya namanya juga dia seumur hidup nggak pernah gitu ya puasa, makanya dia palingan bener-bener puasa kayak sampai jam 6 sore atau jam 7 tuh kalau misalkan dia masuk siang. Yang paling parah tuh Ramadan pertama kali di Jerman itu masih summer banget, jadi mataharinya tuh tenggelam jam 11 malam. Lu bayangin gue puasa sampai jam 11 dan bolongnya banyak banget. Ya enggak, gue memutuskan buat banyak bolong dan nggak ganti di musim dingin. I know it's cheating but ya. Nah gue udah selesai sahur ya. Gue hari ini kerja jam 11 nanti gue ajak jalan-jalan sedikit dan kasih lihat hari gue gimana selama puasa ini. Oke, see you. So guys, selamat pagi waktu Noibid. Gue baru bangun. Jadi ya guys, gue nggak tahu apakah cuman gue atau kalian juga. Kalau misalkan baru bangun itu, baru bangun itu gila haus banget ya nggak sih? Gue kayak bener-bener haus gitu. Kalau gue nggak tidur, tapi udah kesadarannya biasa aja gitu. Let's see. Tapi gue bisa sih sebenarnya puasa. Cuman kayak agak oh my god bener-bener haus gitu. Bentar lagi gue sikat gigi dan bersih-bersih siap-siap pergi. Ikut yuk. Udah deh, tinggal pakai alis dikit. Ya, tidak mandi tuh, tapi alis penting kan ya. Jadi let's dan. Nah, akhirnya gue sudah memutuskan pakai baju ini, celana ini. Setelah berpikir beberapa menit. Akhirnya gue berhasil memutuskan dan sudah siap dikit-dikit pakai eyeliner lah ya. Terus tinggal pakai lip tint. Nah, gue sekarang lagi jalan menuju halte bus dekat rumah. So guys, gue baru turun dari bus dan sekarang lagi jalan menuju TK. Halo guys, kembali lagi bersama gue. Sekarang udah 3:30. Tadi gue mulai kerja jam 11, pulang jam 4. Jadi hari ini dijemput Cimo sih. Terus sekarang tuh hari ini tuh agak panas, sekitar 22 derajat gitu. Jadi gue agak haus gitu, terus ngantuk kayak gila. Kalau panas tuh kan emang bawaannya ngantuk gitu ya. Ya, semangat masih 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 jaman lagi puasa. Semangat, aku kuat. So, sekarang udah jam 4 sore, udah dijemput sama Pak Su. Sekarang kita menuju supermarket buat beli barang-barang, bahan-bahan buat buka. Ngantuk banget, panas. Oke guys, jadi sebenarnya tadi pas pulang sekolah tuh gue belum belanja karena capek banget, pengen tidur, jadi baru sekarang belanja buat buka ya. Sekarang jam 7 dan gue almost die, lapar. Lihat guys, can you realize kenapa
sampai jam 7 masih belum buka puasa di sini. Karena jam 7 tuh matahari masih di atas gitu. Jadi ya bukanya bener-bener jam 9 karena jam 7 malam aja mataharinya masih kayak gini. Jadi itulah alasan mengapa puasa di Jerman tahun ini seperti itu. Ini tuh suasana jam 7 malam. Ini komplek rumah gue. Lagi jalan ke supermarket buat beli bukaan. Gue tuh pengen makan kangkung, tapi kangkung mahal. Jadi makan steak aja. Udah sampai supermarket ya, gue lupa bawa masker gue, jadi jelek banget nih masker. Bah, sebel ih. Nah tetep sih belanja juga harus pakai begituan, padahal kita cuma mau belanja dikit, tetap aja harus pakai troli. Baiklah, sekarang kita masuk. Geli banget anjir maskernya. Sekarang udah jam 19.45. Gue habis belanja buat masaknya bentar lagi deh, jam 8-an gitu. Ngabuburit sebentar aja keluar. Let's cook tuh. Jalan-jalan naik mobil, tapi ini kayaknya kalau di Indo tuh jam 8 malamnya kayak jam 5-an gitu lah ya. Jadi sekitar 1 jam lagi menuju buka. Halo, sekarang udah jam 20.15. Kita hari ini buka jam 21.18. Jadi sekitar 1 jam lagi gue bakal mulai masak. Hari ini gue mau masak steak. Karena waktu gue di TK itu wangi orang lagi bakar-bakaran, lagi grillen. Jadi gue kayak terinspirasi gitu. Jadi bukan terinspirasi sih sebenarnya, jadi kayak Kabita pengen makan steak. Dan sebenarnya gue pengen makan sama kangkung pakai ikan asin sama sambal ya hari ini tuh. Tapi karena pas ke toko Asia tuh kangkung lagi mahal banget, hampir sama dengan harga daging sapi, bahkan lebih mahal dari steak. Jadi gue memutuskan untuk makan steak daripada kangkung karena kangkungnya lebih mahal dari daging sapi. Seperti itulah ironi di Jerman. Oh iya, terus gue juga hari ini kayak mau bikin cireng. Hahaha. Let's see. Steaknya udah jadi. Tuh buat Cimo. Kentangnya lagi digoreng, jadi cireng udah jadi. Jadi hari ini agak campur-campur bukanya. 2 menit menuju buka. Ini yang udah paling heboh. Pengen makan padahal nggak puasa. Hari ini nggak puasa doi. Karena kalau kerja pagi kayak dia kurang sanggup gitu. Dia sih kuat ya kalau nggak minum, cuman kalau nggak makan, cuman dia nggak kuatnya nggak minum gitu. Nah menu hari ini tuh agak campur-campur gitu guys. Ini tuh steak karena gue pengen steak. Terus steak ala-ala western. Terus ini wurst ala Turki. Terus ini nyempil 1 cireng. So ya multikulti. Jadi multikulti. Dan jangan lupa alioli dari Spanyol. Jadi makanan kita selalu begini, western dengan sentuhan Spanyol, Turki, dan Bandung. Sag mir Bescheid, wenn schon 18 nach. 1 menit lagi. Sekarang 5 detik lagi.
ya maghrib. Itu udah pemberitahuan dari aplikasi kalau udah maghrib. Jadi sekian perjalanan puasa di Jerman. Jadi gue puasa dari jam 3 subuh sampai jam 21.18. Sekarang kita mau makan. Gue mau buka dulu karena udah lapar banget. Gue hari ini gila parah banget, puasanya agak-agak gimana gitu. Jadi gue mau makan dulu ya. Enakan sate dan cireng lebih enak dari steak. Cireng smack pesa al steak. Ini namanya orang puasa ya, segala pengen. Gitulah pokoknya. Kalau puasa di Jerman itu lamanya segitu. Nggak enaknya puasa di Jerman juga tuh karena kayak sekarang gitu loh. Sekarang udah jam 9:30. Jam 9:30 gue masih makan. Itu kan kalau di Indo jam 6 makan, terus ntar sholat isya dulu, taraweh, terus masih bisa makan lagi apa kayak gitu ya, yang seger-seger. Kalau di sini tuh jam 10 udah ngantuk kan, belum lagi nunggu sholat isya. Udah, perutnya cuma bisa diisi selama beberapa jam itu doang. Terus ya udah tidur. Makanya gue jarang banget sahur karena ya gitu. Gue beres makan jam 10 nih ya. Terus sampai jam 12 kan gak bisa tidur karena kekenyangan. Jam 12 terus juga nunggu isya. Jam 12 baru tidur. Terus gue masa jam 2:30 harus udah bangun lagi. Gue kayak ngantuk, males bangunnya. Ya udah akhirnya nggak pernah sahur sih, paling minum. Jadi gue emang sengaja nyimpen air putih di samping kasur. Jadi kayak jam 2:30, 3 gitu gue bangun minum yang banyak banget, baru udah tidur lagi. Bangun ntar jam 4-an lah, apa jam 5-an, sholat subuh sih udah tidur lagi. Biasanya gitu sih. Sekarang gue udah beres makan, beres buka, udah jam 10 dan ngantuk banget. Jadi gue memutuskan untuk bersih-bersih. Habis bersih-bersih ganti baju, flossing dulu. Itu gigi gue kan rapat banget ya, jadi gue tuh rajin flossing kali ya, bahasa Inggrisnya flossing bukan sih, kayak tali begini. Nah, udah sikat gigi, udah cuci muka, udah cuci tangan, cuci kaki, udah wudhu. Azan isyanya jam 11:30, 3:34 gitu. Jadi ya udah, mau nggak mau gue harus nunggu sampai jam 11:30 malam baru dia bisa sholat isya. Kadang gue suka tidur aja, terus gue bangunnya jam 2 sebelum sahur, terus sholat isyanya jadi sebelum sahur gitu. Jadi itu aja sih guys, yang mau gue ceritain, yang mau gue share sama kalian, gimana puasa di Jerman itu. Semoga jadi sedikitnya pengetahuan buat kalian bahwa di belahan dunia lain itu puasanya tidak semudah di Indonesia. Sebenarnya yang bikin berat itu adalah bukan puasa lamanya ya, buat gue pribadi. Yang bikin berat adalah momen
Ramadan itu kan momen sama keluarga. Terus pas hari pertama ikut puasa lagi terus gue buka nih ya sama si Simo, tuh gue yang ada nangis karena ingat puasa di Bandung tuh gimana, biasanya nyari tajil sama adek gue kesana kesini nyari tajil, terus ngumpulin makanan buat buka, terus sampai kekenyangan. Itu sih yang bikin gue sedih, yang bikin berat puasa di Jerman gitu. Jadi sedih pokoknya gitu deh. Kangen banget gue puasa di Indo, kangen banget pulang sholat subuh berjamaah di masjid, main bulu tangkis. Ya gitu deh guys, ya namanya juga ya ngerantau, mau nggak mau ya itu juga konsekuensinya. Sedih. Kenapa sih gue kalau sedih hidungnya jadi mengembang gitu? Itu nggak sedih sih sebenarnya. Udahlah, nggak mau sedih-sedih. Nanti yang nonton ikut sedih, nanti mama saya ikut sedih, karena mama saya kan suka nonton channel YouTube aku, jadi aku tidak mau bikin mama sedih. Aku sedih mama, tapi aku kuat. Udah kayaknya vlog hari ini segitu aja dulu. Ya udah deh gitu aja ya guys. Semoga jadi info buat kalian gimana puasa di Jerman itu. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan berkenan boleh di like, yang belum subscribe juga boleh di subscribe. Bye bye.